Alright guys, ketemu lagi dengan saya Diandra. Hari ini saya lagi mixing lagunya Nazar. Ini ciptaan dari Ricky Asmara, Sorry to Band. Hari ini saya tidak bicara tentang mixing seperti biasanya, tapi saya akan bicara tentang saya akan mereview sebuah produk ya, produk yang dimana udah hampir 3 bulan ini saya pakai dan saya sangat dibantu sekali saat mixing ya. Produk itu adalah speaker. Apa itu? Namanya adalah DS5A. Speaker DS5A ini saya pakai untuk mixing beberapa artis. Di sini ada banyak banget speaker. Emang saya sengaja membeli beberapa banyak speaker karena tujuannya untuk cek ya. Di sini saya ada Genelec juga, terus ada Yamaha HS5M yang zaman dulu. Terus di atas juga NS10. Nah, yang sebelah paling kanan sendiri ya, yang paling ujung-ujung yang warna coklat, yang kayak kayu tuh, yang terbuat dari kayu, itu namanya DS5 gitu. Nah, DS5 ini biasanya saya gunakan buat preview mixing. Oke guys, jangan kemana-mana. Yang jelas hari ini saya akan mereview habis tentang kehebatan DS5. DS5 ini yang paling saya sukai adalah ngebantu saya saat mixing itu yaitu frekuensi low-nya. Jadi di frekuensi low-nya itu DS5 ini mempunyai sub ya. Apalagi kalau misalnya kita bekerja di dalam ruangan yang nggak terlalu besar gitu ya. Artinya misalnya ruangan 2x3 gitu, 2x2, itu sangat bagus sekali untuk balance gitu, karena yang perlu kita ketahui adalah frekuensi yang saat berbahaya itu adalah frekuensi sub ya, frekuensi sub dan low mid yang kadang-kadang selalu over saat kita mixing ya. Jadi waktu mastering akhirnya jadi pecah gitu kan, karena terlalu kebanyakan low end gitu. Nah, di DS5A ini membantu saya untuk mendeteksi itu, karena DS5 ini menurut saya ada karakter subnya yang bisa membantu saya untuk mengoreksi, karena di studio saya nggak ada sub kan, nggak ada speaker sub. DS5 ini membantu sekali saat final check gitu. Begitu semuanya sudah kelar, kemudian baru saya preview di DS5. Jadi ibaratnya dia QC ya, quality control dari semua pekerjaan saya. Ngomongin flat, DS5 ini nggak kalah gitu dibandingkan dengan speaker lain. Artinya dia bisa memberikan respon dari 50 Hz ke bawah sampai 20 kilo ke atas, dan dia mendapatkan semua gitu. Saya tidak bohong untuk masalah itu, karena saya punya alat ya, bisa di download gitu. Ini alat buat mendeteksi frekuensi saat di playback, berapa frekuensi yang bisa dia dapat dari dia. Kemudian saya coba bandingkan dengan speaker-speaker yang lain ya, kayak misalnya saya pakai Genelec, kemudian saya pakai yang lain-lain. Saya ada trik sedikit untuk menggunakan DS5 ini, jangan terlalu keras ya, jangan terlalu keras. Artinya cukup saja, cukup, nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Di saat gain seperti itulah atau volume seperti itulah, dia akan mengeluarkan karakter aslinya. Karakter speaker asli yang seperti itulah, begitu saya merasa sudah aman saat review di DS5, semua pekerjaan saya jadi aman gitu. Keunggulan dari DS5 ini adalah dari harga ya. Harganya sangat murah. Kalau nggak salah di website itu harganya sekitar 1.650.000. Itu kalian sudah mendapatkan sebuah packaging yang bisa membantu kalian untuk mixing dan mastering ya, untuk pemula ya, untuk pemula. Kalian bisa memberikan preview pada klien minim komplain. Kalau ngomongin masalah speaker budget di bawah 2 juta itu memang banyak ya, memang banyak sekali, dan saya sering mendapatkan review dari atau keluhan atau komplain dari murid-murid saya, "Mas, kok kenapa ya saya hasilnya ini begitu, saya dengar hasilnya kenapa begini hasilnya, kamu pakai speaker apa?" Saya pakai speaker bla bla bla. Coba kamu pakai DS5 gitu, karena kebetulan DS5 saya sudah pakai gitu.
Oke, di sini adalah penampakan dari DS5A. Jadi di belakang ini ada beberapa panel ya. Ini buat power, kemudian ini input, kemudian ini output, dan inputnya ada dua. Pasti ada dua koneksi, satu koneksi RCA, satu lagi koneksi jack TRS. Kemudian apa yang disebut dengan output? Output ini adalah jadi ini sebuah koneksi atau via kabel ya, maksudnya koneksi via kabel yang akan dihubungkan ke speaker satunya lagi. Nah, kemudian TRS ini bisa digunakan misalnya kita pakai sound card yang outputnya TRS gitu ya, bisa, atau enggak dari mixer yang outputnya TRS bisa ya, kita masukkan ke input sini, dari DAW masuk ke mixer baru ke sini gitu. Atau enggak kalau sound cardnya outputnya TRS langsung bisa menggunakan jack TRS ini gitu. Kalau misalnya sound cardnya nggak ada TRS, berarti ya bikin aja dari jack RCA, ganti belakangnya, kontaknya ganti ke TRS, kemudian ya udah colok di sini aja gitu. Terus kemudian ini volume ya, jadi simple settingannya, nggak ada yang ribet, tinggal nyalain, dikonekin, langsung pakai gitu ya. Begini penampakannya. Ini DS5, cakep. DS5A. Sorry, saya selalu mengucap DSA5 tuh salah. Jadi yang bener DS5A ya. Oke guys, buat kamu yang pengen hunting speaker di bawah 2 juta rupiah ya, speaker murah tapi top hasilnya, langsung saja hunting DS5A. Gue jamin top.